dari dunia, akuna rasulu syahidan alaikum, dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana nanti di saat kami datangkan untuk setiap umat syahid, saksi atas amalan-amalan mereka umatnya. Wajibna bika, dan kami datangkan engkau wahai Rasul, engkau wahai Nabi yang mulia, ala haulai syahida, kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Maka di dalam dua ayat ini Allah menunjukkan bahwa di akhirat amalan umat Nabi Muhammad SAW akan disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Di sana akan terbukti dengan nyata siapa yang beramal sesuai dengan yang Rasul ajarkan dan siapa yang tidak beramal sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Dan alangkah menyesalnya kita, wahai saudaraku, saudariku, ketika dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini kita tidak berusaha maksimal menata amal kita agar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berakibat amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul banyak diamalkan. Alangkah menyesalnya di saat nanti bertemu dengan Rasul di akhirat dan ternyata banyak sama-sama buruknya, menambah dan mengurangi. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang telah kita katakan, yang telah kita sampaikan, dikatakan oleh guru Imam Syafi'i, Imam Malik, dikatakan oleh murid Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad, dan dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ya ayyuhan nas ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Wahai manusia, ikuti saja apa yang sudah diajarkan kepada kalian, jangan lagi buat-buat hal yang baru yang tidak diajarkan kepada kalian. Faqad kufitum, semuanya telah lengkap diajarkan kepada kalian, tak ada lagi yang kurang. Baik, kembali kepada materi kita, kaum muslimin dan kaum muslimat. Kita katakan tadi sebelum kita melaksanakan salat Isya berjamaah, di bawah guyuran rahmat dan nikmat Allah bernama air, bernama hujan. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, karunia Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tanpa air kita mustahil hidup. Kita katakan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan agama. Setiap Rasul, iblis dan bala tentaranya ingin menjauhkan umat setiap Rasul dari agama Rasul itu. Dengan cara apa? Menyeret mereka keluar dari agama itu, dari pemahaman agama itu. Sebahagian yang dilakukan oleh iblis caranya adalah merubah-rubah nama, sehingga akhirnya terjadi perubahan hukum disebabkan perubahan nama. Mereka rubah-rubah nama khamar kepada nama yang selain khamar. Akhirnya mereka menghalalkan khamar. Mereka rubah nama-nama riba selain nama riba. Akhirnya mereka menghalalkan. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Ini sebagai contoh konkret dan nyata dari hadis Rasulullah SAW, dari kehidupan nyata kita, terjadinya orang-orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berangkat dari nama yang sudah tidak sama. Ketika sudah dirubah nama, berubah hukum, akhirnya terbalik. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Akhirnya terbalik, yang baik menjadi buruk, yang buruk justru menjadi baik.
Percaya tidak percaya, kita sudah hidup di zaman yang seperti itu, zaman yang serba terbalik. Yang dipuji, diperintahkan dalam agama Allah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, dianggap tidak baik oleh banyak manusia di zaman sekarang. Yang dilarang, diharamkan, disuruh tinggalkan, itu menjadi kebiasaan harian yang dianggap biasa, bahkan tanpa itu nggak mungkin bisa. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau antum menyimak ayat-ayat Allah dengan tadabbur, lalu antum menyimak pola kehidupan manusia di zaman kita sekarang dengan tafakkur, lalu antum padukan antara tadabbur ayat Al-Quran dengan tafakkur alam semesta dan apa yang terjadi di dalamnya, antum akan melihat perbedaan yang sangat besar antara apa yang ada di dalam Al-Quran dan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, neraka, celaka, binasa orang-orang yang mencurangi timbangan. Mereka yang membeli, minta orang lain menimbang untuk mereka. Yastaufun, mereka minta disempurnakan timbangannya, mereka dilengkapkan, minta dilengkapkan timbangannya, jangan dikurang-kurangi takarannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, mereka merugikan orang lain. Ini jelas di dalam Al-Quran tadabburnya, bahwa mencurangi timbangan tak sesuai dengan takaran yang sebenarnya, tak sesuai dengan timbangan yang sebenarnya, hal yang tercela dalam agama Islam. Diancam oleh Allah dengan binasa, diancam oleh Allah dengan neraka. Lalu lihatlah tafakkur, apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Kalau soleh, boleh saya bertanya kepada antum, saudaraku, saudariku, apa yang antum saksikan dalam kehidupan mayoritas? Kita tidak mengatakan manusia, kita mengatakan umat Islam yang kita lihat. Apakah yang ada kejujuran dalam timbangan lebih banyak atau justru kecurangan dalam timbangan yang lebih banyak? Silakan jawab sendiri. Tengah manusia dibanding jujur dalam timbangan seperti yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Ini yang saya katakan terjadi manakala kita mentadabburi ayat Allah lalu melihat kehidupan nyata, terjadi dua hal yang bertabrakan habis. Harusnya ditinggal, malah dikerjakan rame-rame. Harusnya dilakukan, malah ditinggalkan rame-rame. Apa yang semestinya dikerjakan dengan apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan. Dan ini yang ana istilahkan dunia yang terbalik. Dan kita sudah berada di dunia yang terbalik itu. Saking banyaknya yang terbalik. Terbalik gak? Terbalik. Sehingga hari demi hari kita lalui. Kalau kita sudah keluar rumah, apalagi keluar rumah sampai 2 jam, 3 jam, mustahil kita bisa balik rumah tanpa mata kita menatap aurat wanita. Bitnya kita untuk ghaddul basar. Akhirnya mempengaruhi keimanan, mempengaruhi kewaraan, mempengaruhi ketakwaan, dan semacamnya dan semacamnya. Justru pelanggaran syariat sudah dianggap biasa di tengah umat Islam. Kalau yang melakukannya bukan umat Islam, kita kurang peduli. Apalagi mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada surga dan neraka. Apa yang bisa diharapkan dari umat yang seperti itu? Namun kita sangat peduli kalau yang melakukannya adalah saudara-saudari kita yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan meyakini Nabi Muhammad adalah Rasul mereka, yang meyakini Al-Quran sebagai kitab suci mereka dan panduan dan tuntunan mereka secara lisan, dan beriman kepada hari akhir, beriman dengan adanya surga dan neraka.
namun dalam pengamalan terbalik jauh daripada tuntunan yang didatangkan kepada mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah antum bertanya, siapa yang memberikan pemahaman ini kepada umat Islam bahwa pakaian terbaik untuk laki-laki tertutup dan pakaian terbaik untuk wanita terlalu banyak yang dibuka-buka? Siapa yang memberikan pemahaman ini? Coba antum lihat pakaian lelaki modern hebat zaman sekarang ini, coba lihat. Pakai baju kemeja tutup sampai leher, ada sedikit dasi di sini. Kemudian baju lengan panjang ditutup, kemudian jas di atasnya. Setelah itu celana panjang menutupi sampai ke bawah, kemudian kaos kaki, kemudian sepatu. Subhanallah, tertutup seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki itu padahal. Di zaman kita sekarang ini pakaian keren seorang laki-laki. Coba lihat pakaian keren seorang wanita. Serba terbuka, serba terlihat. Siapa yang memberikan pemahaman ini kepada kita? Dan akhirnya umat Islam subhanallah terikut arus itu. Kalau sudah ada acara resmi, wah yang laki-laki menutup hampir seluruh anggota tubuhnya. Terjadi perubahan sudut pandang yang harusnya wanita yang harus lebih tertutup dibanding laki-laki. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya sampai kata para sahabat terlihat putihnya ketek Rasulullah SAW. Beliau sujud dan direnggangkan tangannya, direnggangkan kedua tangan itu dari rusuk, sehingga kalau kita lihat dari sini nampak putihnya ketek Rasulullah SAW, putihnya ketiak Rasulullah SAW, menunjukkan apa? Terbuka. Pakaian Rasulullah SAW, izar Rasulullah SAW ila nisfi saqai, kain bahagian bawah Rasul yang Rasul pakai itu batasnya sampai setengah betis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izarul mu'min ila ansafi saqai. Rasul juga berkata, pakaian bawah seorang mukmin itu sampai setengah betisnya. Namun lihat pakaian kaum wanita yang diajarkan Rasulullah SAW tertutup. Idza balagatin nisa, apabila seorang wanita telah mencapai usia balik, kata Nabi SAW, maka tidak boleh terbuka dari seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua kaf. Wajah dan dua telapak tangan. Tak boleh lagi terbuka kecuali dua ini saja yang boleh terbuka, wajah dan dua telapak tangan. Lihat bagaimana tertutupnya, seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Lihat terbukanya kaum laki-laki. Sekarang terbalik. Dan di dunia yang serba terbalik ini kita hidup. Perintah Allah di dalam Al-Quran, jujur apa dusta? Jujur. Yang banyak di sekarang dalam kehidupan kita, dusta apa jujur? Dusta, subhanallah. Perintah dalam agama kita adalah amanah atau khianat? Amanah. Sementara yang terjadi dalam kehidupan kita yang banyak, amanah atau khianat? Jawab sendiri. Riba, transaksi riba, meminjam kemudian mengembalikan lebih banyak dari pinjaman, itu yang bernama riba. Harusnya dalam agama kita diperangi atau dimasyarakatkan. Diperangi. Yang ada sekarang diperangi atau dimasyarakatkan. Justru semakin dimasyarakatkan, semakin di merajalela, subhanallah. Dulu waktu saya masih kecil-kecil,
Itu mencari dagangan yang orang mau kredit susah, karena orang maunya cash. Sekarang udah terbalik, justru yang cash yang susah, kredit sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kredit riba. Dan itulah pola hidup kita sekarang. Sudah banyak bertukar, sudah banyak tak sesuai dengan ayat-ayat Allah, tak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanyakan kepada mereka-mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi, mana lebih di perusahaan itu, di instansi itu, jujur apa dusta?